Stand Up Comedy on the Weekend menampilkan Krisna Hareva, Wati Salsabila, dan Jui. Selamat malam. Oh ini tadi mbak-mbaknya rambutnya panjang, bagus ya. Nih buat cowok-cowok nih gue kasih tahu nih, kita bisa tahu artikel nih. Gue baca di artikel, kalau kita bisa tahu kelakuan perempuan cuma lewat dia main-mainin rambutnya, beneran. Jadi kalau misalnya lu ngeliat perempuan lagi gini nih, itu artinya dia pengen ngeliat lu lebih jelas. Beneran ini, kalau misalnya lu lihat cewek lagi begini nih, itu artinya dia pengen ngedengar pembicaraan lu lebih jelas. Beneran ini. Nah ini tadi mbak-mbaknya gue lihat lagi begini nih. Tuh mbak-mbaknya belum keramas. Woi Romanisti. Gue suka banget sama Roma. Apalagi kalau sore-sore pakai teh manis. Bola, ngomongin bola, wah gila, bola tuh seru banget, makin lama makin seru men. Tapi teman-teman gue ini ganggu banget, taruhanmu, dikit-dikit. Wah ini lawan ini nih, wah gue pasang rumah nih, gue pasang rumah. Wah ini lawan ini, oh gue pasang nih 100.000, oh gue pasang motor, berisik banget. Akhirnya gue bilang, pasang bapak lu. Bener ya, dia main pasang bapaknya. Besoknya menang bapaknya jadi 2. Ini kita ngomong serius dikit nih. Tentang kudeta nih, lagi seru-serunya kan kudeta nih. Dewan pimpinan pengen jadi ketua umum. Itu kayak raja pengen jadi rakyat ya. Itu kayak kepala sekolah pengen jadi penjaga kantin. Aneh banget. Ini menurut gue kudeta itu awalnya berasal dari ketidakpuasan. Ya kan, ketidakpuasan. Ini gue juga kalau misalnya gue disuruh bisa kudeta, itu gue kudeta alasannya gue gak puas sama tarif parkir sekarang. Gila men, tarif parkir sekarang mahal banget. Lu ke mall cuma bentar itu keluar-keluar 12.000, 23.000, gila. Ini gue cari-cari nih, kenapa nih bisa semahal ini? Oh katanya ngejar APBD, oke. Terus katanya biar orang-orang gak naik mobil lagi, oke. Terus gue lihat kalau misalnya mobil kita hilang, itu diganti katanya. Terus kalau mobil gue gak hilang-hilang, gimana? Gue harus bayar-bayar terus gitu. Gue gak mau dong. Paling gak ada sesuatu yang gue dapat lebih kalau gue bayar mahal tiap kali gue parkir, kan gitu kan. Nah misalnya kayak gini, kita lihat di pelangnya gitu, tarif parkir 4.000 1 jam pertama, jam berikutnya 4.000 di dalam kurung sudah termasuk ganti oli, servis AC, cuci mesin. Nah itu baru. Ini juga gue gak dapat apa-apa gitu, gue udah bayar mahal-mahal, karcis parkirnya juga kertas-kertas juga. Gue pikir gue bayar mahal, karcisnya jadi keramik gitu kan. Terus ada undiannya pakai hologram gitu kan, kita gosok, coba lagi di lain parkir gitu kan. Lumayan kita parkir ada deg-degannya gitu kan. Ini juga kita bayar parkir mahal nggak dapat apa-apa, nyari parkir juga susah-susah juga. Gue pikir gue bayar mahal nyari parkir jadi gampang. Gue lagi mau parkir, ada mamang-mamang 4 orang angkatin mobil gue nyariin parkir gitu. Gue tinggal tidur di atas mobil diparkirin, kan enak gitu ya. Ini juga enggak. Gue bayar mahal, parkiran nggak ada yang berubah, nggak lebih elegan gitu. Tukang parkirnya juga urakan-urakan juga, ngomel-ngomel juga terus. Kecuali kalau gue bayar mahal, tukang parkir lebih elegan, pakai batik, ya kan? Terus parkirin kita lebih sopan, terus baginda. Gini. Lebih enak kan kita juga, ini juga bayar mahal, nggak berubah-berubah, pakai peluit-peluit juga, pakai harmonika dong. Ya kan? Itu kan enak. Ini sekarang gue lihat berita nih udah makin kacau deh. Ini Jakarta tuh udah chaos nih, Indonesia tuh udah makin kacau. Perampok itu bukan cuma perampok biasa. Ada perampok spesialis men. Gila gak perampok spesialis? Gue baca di artikel, lu bisa cari sendiri. Ada perampok spesialis SPBU. Perampok spesialis alat berat. Perampok spesialis bank. Spesialis kandungan, alat kelamin. Ini kayak dokter lama-lama. Gila. Ini menurut gue pikir apa yang bedain perampok biasa sama perampok SPBU gitu, spesialis SPBU. Apakah metode ngerampoknya beda? Kayaknya enggak juga, ngerampok aja gitu. Apa misalnya perampok SPBU ngerampok kayak gini, angkat tangan, SPBU ini akan saya rampok. Masukkan duitnya ke sini, mulai dari nol ya. Kan nggak kayak gitu juga kan, ngerampok kayak ngerampok aja. Emangnya kalau perampok spesialis SPBU nggak bisa ngerampok tempat lain? Jadi misalnya, angkat tangan,
SPBU ini saya rampok. Lah, ini minimarket Pak. Hah, ini minimarket? Saya harus ngapain? Terus buka baju jadi gila gitu. Kan enggak kan? Ngerampok ya ngerampok aja. Terus apa lagi? Emang lu pernah lihat ada bank dirampok, terus yang diambil bukan duit, yang diambil meja, kursi, bolpen. Pas tanya, mas, ini duitnya nggak diambil? Oh enggak, saya perampok spesialis alat kantor. Aneh gitu ya. Terus apa lagi? Oh iya, ini di saat bos-bos kita yang itu lagi asik-asikan kudeta tuh, kita ini Indonesia dibiarin susah men. Serius nih, gue ngomong serius nih, keren ya? Keren. Kita ini dibiarin susah. Ini saking susahnya nih, kita harus ngelihat ada ibu yang jual anaknya, cuman buat makan. Gila nggak? Yang paling gila lagi, itu baru heboh sekarang kasus penjualan bayi. Padahal faktanya, kasus penjualan bayi itu udah terjadi udah dulu-dulu bertahun-tahun yang lalu udah terjadi. Mungkin anak yang bertahun-tahun yang lalu dijual tuh pada gede-gede. Mungkin lulu ini salah satunya. Kita nggak pernah tahu gitu. Makanya lu coba oprek-oprek lemari malu, nemu kwitansi nggak gitu kan. Mungkin tanya, mah aku beli di mana gitu. Coba cek kaki lu ada cap stempel gitu, toko gitu. Coba cek dulu lah. Ini gue ngeliatnya kalau kita nih biarin hal ini terjadi, kita tuh sengaja biarin itu. Sampai kita biarin itu, kita kecolongan. Waktu itu anak bayi dijual di online shop. Gila nggak? Di online shop men. Lu pernah lihat sendiri kan? Di online shop. Lu lagi nyari-nyari kaos V-neck gitu. Ih bayi nih kayak gitu. Aneh banget. Emang seberapa yakin kalau misalnya orang tua yang beli bayi itu bakal memperlakukan anaknya kayak anak sendiri? Gue nggak yakin, orang belinya juga kayak beli barang, ya kan? Gue takutnya anaknya juga diperlakuin kayak barang. Jadi contohnya misalnya ibu baru beli bayi nih, terus bayinya udah gede, udah bisa jalan dikit lari-lari. Terus ibunya bilang, nah jangan lari-lari nak, aduh nanti kamu jatuh, cicilan kamu belum lunas. Nanti jualannya juga ada garansinya, beli satu gratis satu, gue takutnya ada diskon 0% gitu, takutnya. Atau mungkin anaknya udah mulai gede dikit anaknya, terus udah bisa baca tulis kan, terus akhirnya pas baca tulis diajarin bapaknya, 1 + 1 sama dengan 2, anaknya 4, 1 + 1 2, 6, 1 + 1 2 nak, 8 gitu. Ini anakku gak bisa ngitung nih. Terus ibunya bilang, Papa jangan marah Pak, maklum belinya diskon gitu. Kan aneh gitu ya, orang tua. Lu tahu bedanya orang tua sama anak muda? Anak muda itu percaya horoskop, ramalan bintang. Kalau orang tua sampai sekarang masih percaya mitos, ya kan? Mitos dulu apa ya? Emak gue tuh lu pernah bilang, kalau makan nasi, nasinya dihabisin, nanti nasinya nangis. Gue takut dong. Akhirnya besok nasi gue habisin, lauk gue habisin, semua gue habisin. Akhirnya bukan nasi yang nangis, emak gue yang nangis gak bisa makan, gak ada lauk. Gue Krisna Areva, thank you.